Scarlet Funky. Scarlet Funky. Oke, jadi sama-sama kita masuk ke aplikasi emosi kalian. Kalau kita aja lambang plus tengah bawah sini, pilih rasionya 1:1. Ikutin aja settingan Alex Motionnya seperti ini, ya. Kalian ikutin kayak gini. Latar belakangnya hitam, frame rate-nya 30 fps dan resolusinya 720. Kalau kita klik aja buat proyek di kanan paling bawah sini, dan kalau di sini tinggal kita pilih di bagian lambang plus di kanan paling bawah sini. Oke, seperti saya klik aja lambang plus di tengah kanan bawah sini. Lalu kita pilih bagian media dan audio untuk tambahin foto dan lagunya. Untuk media ini kalian tambahin foto dan untuk audio kalian tambahin lagu ya guys ya. Dan kalau udah kalian tambahin foto, jangan lupa kalian tambahin backgroundnya dulu. Untuk backgroundnya udah di deskripsi, tinggal kalian tambahin aja. Dan ini kita bakal pakai semua yang ada di proyek yang ini 1:1 semua. Oke, kalau sini kan untuk tambahin beatnya kalian klik aja nama detik di bagian sini. Nah, untuk beat udah di deskripsi ya, tinggal kalian tambahkan aja. Contohnya kayak gini, kalau sini tinggal kita lihat aja backgroundnya, lalu kita perpanjangkan sampai detik 14:12 ya guys ya. Kalau kita lihat aja lambang di bagian sini, dan kalau udah kita ke detik paling pertama, detik 02:19, lalu kita lihat lambang potong di bagian kiri sini. Oke, kalau kita potong seperti ini, tinggal kita kembali dulu ya. Kalau kita kembali, kita ke detik 02:19, lalu kita lihat fotonya lagi, pilih di bagian efek, tambahkan efek. Lalu pilih di bagian 3D, lalu kita cari di sini efek balik layar di kiri paling atas. Balik layar di kiri paling atas. Oh, aduh, kenapa nggak kepencet? Oke, balik layar seperti ini ya. Kalau udah di sini kita surut, nah kita tambahin kunci dulu di detik 02:19. Di detik 02:19, lalu kita tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini. Kalau sini tinggal kita klik lagi lambang panah di kanan. Ini fungsinya lambang panah di kanan ini untuk ke detik-detik selanjutnya ya. Kita lihat lambang panah di kanan ini sekali. Lalu tambahin kunci lagi 1 di kiri paling bawah sini. Kalau udah kita tambahin kunci, tinggal kita atur menjadi -15. Seperti ini ya. Kalau udah kita klik lagi lambang panah di kanan. Dan kita tambahin kunci lagi 1 di kiri paling bawah sini. Kalau misalnya aku bilang kunci udah di kiri bawah sini ya. Dan untuk lambang panah kanan ini ada di bagian sini. Dan kalau lambang panah di kiri ini sama aja ya ke bit sebelumnya. Kalau misalnya lambang panah di kanan untuk ke bit selanjutnya, tapi lambang panah di kiri ini untuk ke bit sebelumnya ya. Oke, tambahin kunci 1 dan atur menjadi -15 biasa. 15 biasa. Jadi tadi kan -15, sekarang 15 biasa ya. Nah, gini. Nanti dia akan ke kanan kayak gini. Nah, gitu ya. Kalau udah kita ke detik 04:08, tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini lagi. Dan kalau udah kita klik lagi lambang panah di kanan, tapi 2 kali kita kliknya. Gini. 1, 2. Dari detik 04:08 ya. Baru kita tambahin kunci lagi 1 di kiri paling bawah sini. Langkain 1 bit lagi atau klik lambang panah di kanan 2 kali, 1, 2, tambahin kunci lagi 1. Klik lambang panahnya 2 kali, lalu tambahin kunci lagi 1. Oke, seperti ini. Kalau tinggal kita lagi lambang panahnya 2 kali, lalu tambahin kunci lagi 1. Klik lagi lambang panahnya 2 kali, lalu tambahin kunci lagi 1. Kita lakuin terus seperti ini sampai intinya semua kuncinya ini udah kita tambahin kuncinya. Gini ya. Nah, sampai ujung kayak gini. Kalau misalnya kunci terakhir itu pas di layer akhir gini, ini berarti udah bener ya. Kalau udah di sini kan kalau kita lihat ini ada bit-bit yang belum ada kuncinya. Nah, harusnya bit ini ada kuncinya dong. Jadi di bit-bit yang belum dikasih kunci ini, kita atur menjadi 15 biasa. Nah, contohnya detik 04:00 ini, belum dikasih kunci, kita tambahin kunci 1. Dan atur jadi -15. Begini ya. Nah, gini. Jadi intinya ke semua bit yang belum ada kuncinya, kita atur jadi 15 biasa dulu. Untuk kurvanya nanti aja. Kita atur jadi -15 dulu semuanya yang belum dikasih kunci. Dan ini mungkin bakal di skip aja ya, karena bakal kelamaan banget makan durasi dan ya. Oke, contohnya ini udah selesai ya temannya. Udah selesai semuanya nih, -15 semuanya. Jadi jangan sampai ada kunci yang belum dikasih ya. Jadi nanti intinya kita sebenarnya pengen bikin dia itu jadi bolak-balik kanan kiri aja. Jadi habis dari -15 kita harus jadi 15 biasa gini ya. Gini. Nah, kanan kiri kayak gini.
Di sini kalau tinggal kita atur aja kurvanya ya. Untuk kurva itu kita pertama ke detik awal dulu 02.19, geser ke kanan dikit, Lalu klik kurvanya di paling yang di kiri bawah sebelahnya, kok sebelahnya sih, bawahnya kunci. Lambang kurva di bawahnya kunci ya, itu. Lalu nanti kita atur kurvanya tuh seperti ini ya. Pertama kita klik dulu titik 3 di kiri paling bawah sini. Lalu atur aktifkan overshoot. Nah, tadi udah diatur overshootnya ya, lupa. Nah, kalau sini tinggal kita lihat aja kurvanya tuh yang ini. Lalu kita atur yang ini sebenarnya ini kalian ikutin aja settingan kurvanya tuh kayak gini nih. Nah, gini ya. Ini settingan kurvanya. Seperti ini ya. Kalau udah tinggal kita klik aja titik 3 di Kalian klik titik 3 di kiri paling bawah sini lagi, lalu pilih salin kurva. Nah, gini ya. Kalau udah tinggal kita lihat lagi titik 3 di kiri paling bawah sini, pilih tempel kurva ke semua bingkai utama. Kayak gini, sip. Kalau nanti kayak gini dah. Ini yang kurvanya guys ya. Oke. Kalau sini tinggal kita klik lagi backgroundnya. Lalu pilih di bagian move and transform di kiri paling bawah sini. Lalu kita ke detik awal dulu, tambahin kunci di kiri paling bawah sini. Ke detik 03.01, lalu tambahin kunci lagi 1 di kiri paling bawah sini. Dan atur kuncinya itu ke kiri kayak gini nih. Nih kalian bisa lihat aja di proyek kalian ini ya. Kalian geser ke kiri sampai intinya ya terserah sih sebenarnya mau geser kemana. Tapi jangan terlalu deket-deket banget kayak gini. Kalian kasih jarak semana ya. Nah kalian lihat aja lah ya di proyek yang udah aku buat ini. Aturnya seperti ini ya. Nah kayak gini. Kalian atur ke kiri tapi jangan terlalu kiri-kiri banget. Segini lah ya. Nah gini udah cukup kali. Lalu kita klik aja kurvanya di bawah kunci. Dan klik tempel kurvanya. Titik 3 di kiri paling bawah sini. Tempel kurva. Gitu ya. Kalau udah kita langkahin 1 bit, tambahin kunci lagi 1. Langkahin 1 bit, tambahin kunci lagi 1. Jadi intinya sama seperti tadi ya. Kita klik lambang panahnya 2 kali. Lalu kita tambahin kunci seperti ini. Sampai akhir. Nah, kalau misalnya kuncinya itu nggak ketambah di akhir, ini berarti udah benar. Udah benar banget. Lanjut aja tinggal kita ke bit-bit yang nggak ada kuncinya. Lalu tambahin lagi kunci dan atur ke kanan. Kanan tapi jangan terlalu kanan-kanan banget. Usahain jaraknya tuh sama yang kayak di kiri tadi. Oke, kayak gini. Sip, atur lagi sama juga. Di bit yang belum dikasih kunci kita atur ke kanan juga. Dan sama kayak jarak yang tadi kita pasang. Gini, nah. Gini ya, untuk biar lebih jelas kalian bisa lihat aja nih proyek yang ini. Nah, oke. Tambahin, atur kanan seperti ini. Dan mungkin bakal skip aja karena nih bakal lama banget. Nggak lama banget juga sih ya. Oke, contohnya udah selesai guys ya. Jadi kalau di sini tinggal kalian klik aja kurvanya di paling bawah sini ya. Lalu tinggal kita tempel aja kurvanya nih. Klik titik 3 di kiri paling bawah sini. Tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, kalau nanti otomatis tertempel ya. Nanti kalau udah kayak gini dah. Udah mantap banget ini guys ya. Tinggal kita lihat aja fotonya lagi. Move and transform di kiri paling bawah sini. Ke bagian zoom di kanan bawah sini. Lalu kita besarin dulu fotonya intinya sampai warna-warna background hitam itu udah hilang ya. Kalau udah kita kembali dan ke detik 02.19 lalu kita balik ke aplikasi Google dan kita searching di aplikasi Google itu remove background, remove atau enggak gini deh, remove spasi BG. Kalian ketik. Oke, kalian searching sini remove BG ya, remove BG. Lalu kalian searching dan kalian pilih remove BG yang paling atas. Kalau udah kita pilih upload image seperti ini ya. Kalau udah kalian upload image nanti tinggal kalian tambahin aja foto yang mau emang kalian tambahin di like motionnya. Kalian tambahin lalu nanti otomatis fotonya itu terhapus backgroundnya. Kalau udah kalian hapus tinggal kalian unduh aja, unduh fotonya dan kalian balik ke aplikasi like motion dan tambahin fotonya. Tambahin fotonya di detik 00 ya, di detik paling awal banget. Nah contohnya seperti yang guys ya, ini fotonya yang tadi udah dihapus backgroundnya nih. Aslinya rasionya ini 9:16. Kalau di sini nggak usah kita perpanjang, nggak usah kita apa-apain. Ini masuk tadi ya, tambahin di detik 00 tuh kayak gini. Kita tambahin di detik paling literally 00 banget. Kita klik fotonya, lalu pilih di bagian move and transform ke bagian zoom di kanan paling bawah sini nih. Lalu kita atur kecil seperti ini. Kecilin aja kayak gini. Kalau misalnya fotonya itu kayak rada-rada ke kanan, kalian pasin. Intinya sebenarnya sih kita cuma pengen bikin aja fotonya ini jadi rasionya jadi 1:1. Dan kita kecilin fotonya ini kita pusatkan ke tengah kayak gini.
ke tengah lagi nih yang kita pusatin seperti ini. Oke. Nah, ini udah ke tengah nih. Kalau udah pas, kalau menurut kalian ini udah pas banget, kalian atur aja jadi kayak gini. Kalau udah gimana? Kalau udah tinggal kita kembali dan klik lagi lambang pengaturan ini, lambang settingan di kanan paling atas. Lalu pilih di bagian latar belakang, klik dan ubah menjadi transparan. Nanti kita ubah lagi guys ya, backgroundnya menjadi warna hitam. Kembali. Lalu kita klik lagi fotonya ini. Pilih di bagian borong bayangan, lalu klik bayangan yang paling bawah. Kita on. Kembali, lalu kita ekspor di kanan paling atas. Lalu kita pilih frame rate saat ini sebagai PNG. Lalu kita ekspor, dan ini dia akan jadi ekspor foto ya. Dan sekitar ini bisa guys ya. Lalu kalian simpan. Dan kita klik lagi fotonya, lalu hapus. Jadikan lagi di sini settingannya latar belakang warna hitam lagi ya. Oke. Kalau udah, lalu kita tambahin foto yang tadi udah diekspor, itu masuknya ke folder Light Motion ya. Ke detik 02.19 lalu tambahin lagi fotonya yang udah 1:1 tadi. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau kita perpanjang sampai detik 14.12 lagi, kayak gini ya. Kita klik lambang di bagian sini. Oke, kalau misalnya mungkin tutorialnya yang kecepatan, kalian bisa atur pemutaran kecepatan videonya dari YouTube-nya sendiri bisa guys ya. Jadi tinggal kalian atur aja. Kalau ada tinggal kita kembali dan ya, ini udah benar sih ya sebenarnya. Langsung aja tinggal kita klik backgroundnya lagi dan pilih di bagian efek titik 3 di kiri paling bawah sini, salin efek. Kembali, lalu kita klik bekas tadi kita ininya ya, ekspornya, klik fotonya, efek titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel efek. Kalau kayak gini ya. Udah lanjut aja kita ke detik 02.19 lalu tambahkan lagi di sini mentahan. Jadi intinya di sini kita urutkan dulu semua mentan-mentan yang bakal kita tambahin. Iya. Pertamanya kita kembali dulu dari proyek kalian karena kita bakal bikin mentan ini sendiri. Lalu kita klik aja lambang plus di tengah bawah sini, lalu kita pilih di sini rasionya udah pas. Tapi latar belakangnya kita ubah menjadi transparan. Di sini kita namain aja proyeknya, contohnya proyek buat teks ya, proyek teks. Lalu kita buat proyek 1:1 ya rasionya. Pilih lambang plus di kanan paling bawah sini, atur teks. Lalu teks ini kita ubah contohnya nama itunya ya, nama anime kalian. Nama wallpaper kalian. Oke, contohnya di sini ya. Oke. Kalau udah kita tamain, tinggal kita klik lambang di kiri paling atas, di sebelahnya font, di kiri paling atas tuh. Oke, nanti teksnya otomatis bakal ke tengah seperti ini. Lalu kita klik fontnya dan pilih lihat semua font. Dan kita searching di lambang kanan paling atas. Cari di sini fontnya Caveat Brush Regular, ini bagian sini ya. Oke. Kalau udah kita checklist, pilih color dan fill, atur warnanya jadi warna. Kalau ini sebenarnya sih bebas ya, warna putih dulu aja deh. Kembali, pilih bagian borong bayangan yang paling bawah sini kita on. Dan bayangan yang ini kita atur menjadi 10 ya. Kembali, lalu kita pilih bagian efek, tambahkan efek. Cari di sini efek procedural, lalu pilih efek bubung fraktal ini ya. Dan bubung fraktal ini efeknya keanggotaan ya. Oke, lalu di sini kita cari ke bawah sampai nemu yang warna ini ya. Warna satunya kita ubah. Jadi warna terserah kalian ya. Contohnya sini warna, karena temanya tuh warna pink ya. Jadi kita atur jadi warna pink aja. Kembali, lalu kita lalu tambahin di sini mentahan kayak mentan awan ada dinonya gitu. Kalian tambahin ya. Nah, mentannya kayak gini ya. Kalau udah kita pilih di bagian borong bayangan, lalu bayangan yang paling bawah sini kita on. Kalau udah kita kembali, pilih move and transform di kiri paling bawah sini, lalu atur naikin kayak gini ya. Nah, intinya sampai dia ke tengah, sama kayak teksnya. Kalau ini kan teksnya nggak kelihatan ya, kita kembali dulu, tekan di bagian kosong ini sampai ada warna putih, lalu atur ke bawah teksnya ini. Nah, kalau udah kita tinggal tekan di bagian kiri sampai ada warna hijau, lalu pilih semua kedua teksnya ini, jadikan grup di kanan paling atas, yang udah ditandain tuh ya. Jadikan grup di kanan paling atas. Kalau udah di sini grupnya ini kita klik, lalu move and transform. Atur bagian zoom, lalu besarin. Besarin ini bebas ya. Semana. Oke, contohnya kayak gini, udah pas. Lalu kita klik lagi di bagian untuk position ini, posisi.
dan atur ke atas ke tengah kayak gini ya. Intinya ke tengah seperti ini. Oke, kalau udah kita kembali, lalu ekspor di kanan paling atas, pilih frame rate saat ini sebagai PNG. Oke, ekspor, simpan aja, kembali, lalu kita pilih proyek yang udah kalian buat tadi. Nah, yang ini ya. Ke detik 02T19, lalu tambahkan lagi di sini foto yang udah kalian bikin mentalnya tadi. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau di sini, oke, kalau di sini tinggal kita perpanjang sampai detik 14.12. Lalu bagian sini, kalau udah kita pilih bagian efek, titik ketiga di kiri paling bawah sini, tempel efek. Kembali dan pilih di bagian move and transform di kiri bawah sini. Ke detik 02T19, lalu tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini. Kita atur dulu di sini kuncinya ke bawah kayak gini ya. Sini contohnya aku mau bikin kayak ke bawah kakinya gitu. Oke, kalau udah kita ke detik selanjutnya itu detik 03T01, tambahin kunci lagi 1 di kiri paling bawah sini. Kalau tadi kan kita atur ke kiri ya, sekarang kita atur ke kanan. Ke kanan tapi jangan terlalu kanan banget. Kita sisain dikit aja nih kayak gini. Karena nanti ada mentahan lain ya yang bakal masuk ke kanan juga. Oke, gini ya. Kalau udah kita langkain 1 bit atau klik lambang panahnya 2 kali, tambahin kunci lagi 1. Oke, langkain 1 bit lagi, tambahin kunci lagi 1. Giniin terus sampai akhir ya. Ini cara yang udah pasti kalian ingat harusnya ya. Bikin 3D tuh kayak gini terus ya. Oke, kalau udah kita ke bit yang belum dikasih kunci, lalu atur ke kiri seperti ini. Kirinya pun jangan terlalu kiri-kiri banget. Usahain sama jaraknya kayak yang di kanan tadi. Gini ya. Oke. Kalau udah kita langkain 1 bit lagi, alias ke bit yang belum dikasih kunci, dan atur ke kiri lagi. Intinya kita seperti ini terus. Ke kiri, atur ke kiri lagi, atur ke kiri lagi seperti ini terus ya. Intinya kita lakukan cara ini seperti terus sampai fotonya ini udah dikasih kunci semua ya guys ya. Dan ini oke, contohnya udah selesai ya. Kalau udah kita lihat aja kurvanya di bawah kunci, lalu kita tempel kurvanya. Titik 3 di kiri paling bawah sini, tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, kalau udah ini udah jadi ya. Seperti ini. Kalau dari sini tinggal kita ke detik 02T19, lalu tambahin di sini mentahan kayak lambang panah gitu ke kanan. Lambang panah kanan gitu. Apa sih? Intinya mentahan kayak gitu ya. Itu mentahannya udah ada warnanya sendiri ya, cuy ya. Jadi ya udah, tinggal kalian tambahin di detik 02T19. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau di sini tinggal kita klik fotonya, perpanjang sampai detik 14.12. Bagian sini. Kembali, lalu kita tekan di bagian kanan sampai ada warna hijau, sampai ada warna putih. Lalu turunin sampai ke bawahnya awan. Nah, dan di sini kita klik lagi mentahan lambang panahnya ini, pilih di bagian efek, titik 3, tempel efek. Kembali, di sini kalau misalnya warnanya mau kalian ubah, sebenarnya nggak usah diubah ya, udah nggak apa. Move and transform lagi, kita ke detik 02T19, tambahin kunci 1, ke detik 03T01, tambahin kunci lagi 1, geser lagi ke kanan, tapi jangan terlalu kanan-kanan banget. Dan usahain nggak sama kayak yang tadi awan tadi ya. Kita lebih ke kiri dikit. Misalnya nih, tadi gini ya. Ini misalnya jarak. Nih, ini misalnya jarak yang tadi kalian, Ini misalnya jarak yang tadi kalian tambahin nih untuk awan tadi. Kalian kasih jarak untuk yang lambang panah ini, kalian turunin ke segini. Nah, jadi dia tuh cuma dapat segini ya. Oke, gimana ya? Nah, intinya gitu ya. Intinya kita jangan sama kayak yang awan ini. Lalu kita tempel kurvanya seperti ini. Nah, ini berarti udah bener ya kalau udah bisa kayak gini. Sip, langkain 1 bit, tambahin kunci lagi 1, terus kayak gitu sampai bit akhir. Terus langkain gitu sampai bit akhir ya. Oke. Kalau misalnya di kunci akhir ini nggak ketambah, berarti udah bener. Kalau udah lanjut aja kita ke bit yang belum dikasih kunci, lalu atur ke kiri dan usahain kirinya pun sama kayak yang jarak yang di kanan tadi. Oke. Contohnya kayak gini ya. Ini udah bener banget nih. Kalau udah kita ke bit dan belum dikasih kunci lagi, atur ke kiri lagi. Gini ya. Ya udah ya, ini udah bener banget, tinggal kalian lakuin lagi cara yang sama terus. Intinya sebenarnya konsep 3D sih kayak gini doang ya. Kita cuma mainin di bagian posisi aja buat bikin itu jadi 3D. Oke. Seperti ini, dan mungkin bakal skip aja karena bakal kelamaan lagi ya. Oke, contohnya ini udah bener ya.
Lalu kita lihat kurvanya, tempel kurva ke semua bingkai utama. Ini kayaknya kalau misalnya tempel kurva kalian udah hafal lah ya. Oke, kalau udah kita kembali dan ya, nanti jadi kayak gini ya. Oke, tinggal kita tambahin lagi di sini mentahan ya. Mentahan tuh kayak mentahan, ya intinya mentahan kayak love gitu ya. Oke, jadi ini seperti ini ya. Kalau kita perpanjang sampai detik 14.12 lagi. Kayaknya perpanjang kalian udah hafal juga ya bagian sini. Kalau kita kembali, ini kan nutupin mantan yang lain ya. Tekan di bagian kiri sampai ada warna putih. Lalu turunin sampai bawahnya mentahan karakter kalian ya. Gini. Lalu tinggal kita tempel lagi di sini efeknya, efek balik layar. Gini ya. Kalau kita kembali, pilih bagian Fan Transform ke detik 02.19. Tambahin kunci 1. Ke detik selanjutnya itu detik 03.01. Tambahin kunci lagi 1 dan atur ke kiri. Nah, kali ini ke kiri ya. Kalau kiri yang ini kalian dikit aja, dikit-dikit banget aja, nggak usah terlalu panjang-panjang kayak punya. Oke. Tinggal langkah 1 bit lagi tambahin kunci seperti cara yang tadi kita lakuin ya. Oke, aduh, sorry salah. Seperti ini ya. Oke, salah mencet lagi. Nah, kalau udah kita ke bit yang belum dikasih kunci, lalu atur ke kanan. Oke, kayak gini. Lakukan. Oke, terus lakuin cara seperti ini dari yang bit-bit yang belum dikasih kunci, atur ke kanan semuanya. Seperti ini aja ya. Dan mungkin bakal di skip, nggak usah di skip ya. Ini kayaknya bentaran doang. Oh, kayaknya kelamaan ya, kita skip aja. Nah, kalau sini tinggal kita lihat lagi kurvanya di bawah kunci. Kurva di bawah kunci, lalu geser kiri. Titik 3 di kiri paling bawah sini tempel kurva sama bingkai utama. Nah, kalau nanti ini udah jadi banget ya. Nah, gini cuy, udah bagus banget ya. Kalau di sini kita ke detik 02.19, lalu tambahin di sini mentahan kayak mentahan istana gitu ya. Kayak mentahan istana, tinggal kalian tambahin aja ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Kalau tinggal kita perpanjang sampai detik 14.12 lagi. Panjangin kayak punya. Oke, lalu bagian efek titik di kiri paling bawah sini tempel efek. Oke, kembali dan kita ke detik awal. Tekan di bagian kosong sampai ada warna putih, lalu turunin ke paling bawah yang love itu. Oke, jadi kayak gini ya. Intinya istana ini harus di paling bawah ya. Tapi gini ya, gimana ya? Yang paling bawah itu harus background. Tapi, aduh, intinya dia tuh harus di bawah ini ya, di bawah yang lope ini. Lalu kita lihat lagi di sini mentahan istananya. Move and transform ke detik 02.19 tambahin kunci 1. Ke detik 03.01 tambahin kunci lagi 1 dan atur ke kiri lagi. Kiri tapi usahain jangan sama kayak yang tadi di lope tadi ya. Kita agak ke kiriin dikit lagi, gini. Nah, kita tes dengan tempel kurva ya. Ini dites doang ya, cuy. Dites, oke. Nah, ini kayaknya udah bener ya. Oke, langkah 1 bit tambahin kunci seperti biasa ya cuy ya. Langkah 1 bit tambahin kunci kayak gini. Sampai bit akhir kita tambahin ya. Oke, kalau di sini tinggal kita ke bit-bit yang dikasih kunci, lalu atur ke kanan juga. Dan kanan ini jangan sama-sama kayak yang tadi ya. Kita samain kayak yang jarak tadi di kiri tadi. Oke, kita atur ke kanan lagi semuanya di bit yang belum dikasih kunci. Atur ke kanan semua seperti ini. Oke, cuy, seperti ini semua nih. Kayak gini ke kanan. Ini juga nih ke kanan. Ya mungkin bakal di skip aja cuy ya, karena bakal kelamaan banget. Ini lumayan lama ya cuy ya. Oke, skip. Oke, contohnya seperti ini. Lalu kita lihat kurva yang di bawah kunci. Tempel titik 3 di kiri paling bawah sini. Tempel kurva sama bingkai utama. Kayak gini ya. Nah, ini udah bener banget nih. Kembali pilih di bagian zoom di kanan bawah sini. Lalu kita besarin dikit. Gini ya. Intinya istana ini harus yang paling gede dari antara semuanya ya. Nah, gini nih. Oke, udah bener banget ini ya. Udah mantap banget guys ya. Ini udah jadi nih. Tinggal kita tambahin aja sedikit-sedikit bumbu ya. Kayak transisi gitu. Pertama kita ke detik 03.15. Oke, contoh seperti next ya. Kalau kita ke detik 03.15, lalu kita klik foto yang pertama kita edit itu yang di bagian ini dulu ya. Yang di bagian ini nih. Karakternya dulu ya. Kalau ke bagian Fan Transform, pilih di bagian zoom di kanan bawah sini.
tambahin kunci di kiri paling bawah sini ya, di detik 03.15. Oke. Lalu kita ke detik 04.00, tambahin kunci lagi 1. Kita ke kunci di kiri lagi dan atur ke 0 seperti ini. Geser kanan, klik kurvanya di bawah kunci. Klik kurvanya tuh yang ini nih. Ini sedikit agak-agak asing mungkinnya bagi kalian ya. Kita klik aja kurva yang ini. Lalu kita atur kurvanya yang ini nih. Nah, kalau udah ini yang ini nih, kita turunin dulu. Turunin seperti ini. Ya kira-kira aja lah ya bagi kalian. Nah, seperti ini. Lalu yang di bagian ini kita turunin juga dikit. Nah, bukan dikit ya, sampai ujung. Oke, gini nih. Ini kayaknya masih kurang pas ya, kita turunin dikit. Nah, intinya sampai kayak gini nih kurvanya. Oke, seperti ini ya. Tinggal kita klik aja titik 3 di kiri paling bawah sini. Salin kurva. Oke, nanti kayak gini ya. Nah, gitu kurvanya cuy. Kalau di sini tinggal nanti kayak gini dong. Nggak ada. Kalau di sini lanjut aja kita klik foto yang love ini. Oke, sabar guys. Oke. Lalu kita ke detik 05.08, klik move and transform di kiri paling bawah sini. Klik zoom di kanan paling bawah sini. Lalu kita tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini. Klik lampu panah di kanan. Tambahin kunci lagi 1. Lalu kita ke detik 05.08 lagi, atur menjadi 0. Geser kanan, klik kurvanya, tempel kurvanya. Gini ya. Gitu ya cuy ya. Kita ke detik 05.08 lagi, klik di sini mentahan-mentahan kayak lambang panah ini nih. Kita klik move and transform, zoom di kanan bawah. Dan sorry guys. Lalu kita tambahin kunci 1 di detik 05.08. Sama kayak yang tadi lope-lope. Klik lambang panah di kanan, tambahin kunci lagi 1. Dan kita ke kunci di kiri ini, dan atur jadi 0. Geser kanan, klik kurvanya, tempel. Sip, kayak ini dah. Gitu ya. Kalau udah kita kembali, dan nah ini buram geraknya nanti aja ya, karena buram gerak itu biasanya suka bikin nge-lag buat ngeplay proyeknya. Oke, lanjut aja kita klik gimana ya. Nah, jadi intinya kita cuma nyisain ini doang ya. Kalau udah di sini, tinggal kita klik lagi istananya dulu nih, istananya. Move and transform di kiri paling bawah sini. Klik lambang zoom di kanan bawah sini. Kalau udah di sini kita ke detik berapa ya? Di detik 08.27 kita klik istananya, move and transform, zoom, tambahin kunci di kiri paling bawah sini. Klik lambang panah di kanan, tambahin kunci lagi 1. Lalu kita ke kunci di kiri sini. Dan atur kuncinya menjadi 0. Geser kanan, tempel kurvanya. Kayak gini ya. Gitu ya cuy ya. Kalau udah kita kembali dan ini tinggal kita kembali dulu ya. Kita klik di sini mentahan karakter kalian ini. Pilih bagian sebelah lambang panah kanan ini. Pilih gandakan satu layer. Kalau udah di sini layer yang paling bawah kita klik. Oke, sebelum kita klik dulu, kita kembali dulu. Tekan di bagian kosong sampai warna putih ini. Lalu naikin ke atas proyeknya ini. Nah, gini ya. Naikin satu langkah aja. Kalau udah proyek yang paling bawah kita klik. Move and transform di kiri paling bawah sini. Zoom di kanan paling bawah sini. Kita hapus dulu kunci yang ada di detik 03.15. Kita hapus. Klik lagi kurvanya nih. Klik kuncinya, maksudnya salah. Kalau kita kembali, pilih di bagian efek, tambahkan efek. Dan kita pilih di bagian warna dan cahaya. Cari di sini efek warna solid. Ini ya. Warna solid itu ada di bawah nih. Warna solid. Lalu warna solidnya kita klik dan atur menjadi warna hitam. Kembali. Dan ya, ini tinggal salah. Maksudnya warna putih guys, saya salah. Warna putih. Kalau udah kita kembali dan ke bagian move and transform kiri paling bawah sini. Lalu kita tambahin kunci 1 di detik 02.19, tambahin kunci 1. Ke detik 03.01, tambahin kunci lagi 1. Atur ke kiri, tapi dikit aja, dikit banget ya, dikit banget. Kalau udah kita klik lampu kanan lagi, atur ke kanan lagi, tapi dikit banget juga. Nah, gini ya.
Kalau udah kita langkahin 1 bit tambahin kunci sampai akhir kayak biasa ya cuy ya. Kita langkahin 1 bit, dan ini kayaknya bakal di skip aja ya karena bakal lamaan. Tapi nggak usah dia, nggak terlalu lama banget sih. Oke, nah gini ya. Kalau misalnya kunci yang diakhiri ini ke tambah, berarti udah benar. Kita kunci yang belum dikasih, kita ke bit yang belum dikasih kuncinya dulu, lalu atur ke kiri semuanya kayak gini lagi. Gitu ya. Kalian lakuin cara seperti itu terus sampai akhir. Oke, contohnya seperti ini ya. Ini udah jadi. Pilih bagian kurva di bagian sini, tempel kurva. Sorry ya, salah. Kita kembali dulu, kembali pilih bagian efek, lalu pilih efek balik layarnya. Nah, kita klik kurvanya, baru kita salin yang ini. Nah, gitu ya. Kalau kita kembali, baru tempel di bagian zoom yang tadi. Salah. Di bagian posisi yang tadi nih. Kita klik kurvanya, titik di kiri bawah sini, tempel kurva ke semua bingkai utama. Gini ya. Nah, gitu ya cuy ya. Kalau dari sini tinggal kita klik lagi proyek kalian ini ya, proyek karakter kalian ini. Pilih bagian borong bayangan yang paling bawah ini kita on. Kembali, dan ya sama juga di karakter yang warna putih ini yang paling bawah kita klik juga. Borong bayangan yang paling bawah kita on. Sama juga ya cuy ya. Nanti kayak gini dah. Kalau udah, kita ke detik 12.03. Lalu kita klik mentahan istananya. Oke, seperti ini. Move and transform di kiri bawah sini, ke bagian zoom di kanan bawah sini. Tambahin kunci 1 di kiri paling bawah sini. Dan kita tambahin kunci lagi 1 di detik 12.16. Tapi kita geser 1 detik ke kiri dikit. Ini kan 12.16 ini ya. Ini 12.16. Kita atur menjadi 12.14. Lalu tambahin kunci di kiri paling bawah sini. Oke. Kalau udah kita ke detik 12 salah. Kita ke detik 02, kita ke detik 12.16, lalu tambahin kunci lagi 1 dan atur ke kecil kayak gini sampai 0. Oke. Jadi ada 2 kunci. Yang pertama di detik 12.14 ini biasa, dan di detik 12.16 ini 0. Gitu ya. Kenapa nggak langsung di detik 12.16 aja yang kita tambahin 0 seperti ini? Karena nanti dia bakal jadi 0 terus ya. Jadi kita tambahin kunci 1 nggak terlalu jauh dari detik 12.16 ini. Kalau udah, kita ke detik 12.29, lalu atur kurvanya di bawah atur kuncinya dulu di bawah sini, dan kita besarin lagi. Besarinnya jangan lupa sama yang kayak tadi ya. Oke, lalu kita atur kurvanya, klik kurvanya, dan pilih kurvanya di bagian sini. Lalu atur klik di bagian sini. Naikin yang ini, kita turunin dulu nih, turunin. Sip. Dan yang ini kita turunin juga. Oke. Klik titik 3 di kiri paling bawah sini, salin kurva. Nanti kayak gini ya. Oke. Kalau udah, kita klik lagi mentahan istananya. Bagian transform, pilih bagian rotasi di bagian sini. Lalu kita ke detik 12.03, tambahin kunci 1. Ke detik 12.16, tambahin kunci lagi 1. Lalu atur ke minus seperti ini sampai jadi 0. 0 lagi nih. Nah, kayak gini ya. Geser kiri, klik kurva ini bawah kunci seperti ini. Nah, gini nanti ya. Seperti itu ya guys ya. Oke, kalau udah, ini udah jadi ya sepenuhnya nih. Iya, ini tinggal kita kasih untuk bagian shake-nya aja ya. Oke, kita klik lagi di sini mentahan yang lope-lope ini. Move and transform, pilih di bagian rotasi di bagian sini. Ini di detik 06.20 ya. Tambahin kunci 1. Lalu kita ke detik 07.16, tambahin kunci lagi 1. Atur di sini kita ke bawah kayak gini sampai minus. Atur jadi sampai 0 seperti ini ya. Geser kiri, klik kurva yang di bawah kunci, klik titik 3 di kiri bawah sini, tempel kurva. Kayak gini nanti. Kalau udah, kita kembali dan kita ke detik berapa nih?
Keretin 10.22, lalu kita klik mentahan yang lope-lopenya lagi. Klik move and transform, rotasi di bagian sini. Dan kita ini ya. Sabar guys ya. Kita ke detik 10.08, tambahin kunci 1. Lalu kita ke detik 11.05, tambahin kunci lagi 1. Dan kita atur jadi geser ke atas gini ya, sampai jadi 0 lagi. 0 biasa. Nah, lalu kita klik kurvanya, titik kiri bawah sini, tempel kurva. Kembali, lalu kita klik di sini mentahan yang di bagian ini ya, lambang panah. Salah. Maksudnya ini. Mentahan yang ada awan dino gitu, kita klik. Move and transform, bagian rotasi di bagian sini. Ketik 11.05, tambah kunci 1, atur menjadi sampai minus kayak gini, lalu naikin seperti ini ya. Sampai jadi 0. Lalu kita ketik 10.08, tambah kunci 1 dan atur jadi sampai hilang kayak gini. Menjadi 0 lagi. Kalau misalnya 0 kayak gini, kalian jangan atur ke bawah lagi ya, nanti dia malah kayak gini. Aturnya ke atas kayak gini. Sampai jadi 0. Geser kanan, klik kurvanya, tempel. Kalau kayak gini. Gitu ya cuy ya. Kode ini udah jadian ya. Oke. Oke guys ya, ini udah jadi. Dan ini tinggal kita tambahin aja guys ya. Pertama kita ketik 02.19, lalu kita tambahin kayak mentahan tulisan gitu, tulisan loop gitu ya guys ya. Oke, seperti guys ya. Kalau kita lihat aja mentahannya, lalu kita foto sampai detik 03.15, pilih bagian sini. Kalau kita pilih bagian borong bayangan, lalu kita klik bayangan yang paling bawah, kita on. Kembali, lalu pilih di bagian move and transform, ke bagian rotasi di bagian sini, tambahin kunci di detik 03.01, tekan kuncinya, geser ke ujung kiri, tambahin kunci lagi 1, atau menjadi sampai jadi 0 kayak gini ya, dari minus atau jadi 0. Tekan kuncinya, geser kanan. Kalau di sini tinggal kita ke 03.01 lagi ke bagian position, lalu tambahin kunci 1. Kita atur ke ujung kanan atas seperti itu ya. Ini sampai ngilang. Lalu kita tekan kuncinya, geser ke kiri, tambahin kunci lagi 1, lalu kita atur ke ujung kiri seperti ini sampai hilang. Nah, lalu kita tekan kuncinya, geser ke kanan, klik move and transform di kiri. Pilih bagian zoom di kanan bawah sini, lalu atur jadi kecil kayak gini ya. Kayak gini dah. Kalau kita kembali, lalu kita tekan di bagian kosong kanan ini sampai di warna putih. Lalu atur ke paling bawah seperti ini ya. Nah, klik gini deh. Ini guys ya. Kalau di sini tinggal kita klik lagi mentahan loopnya ini, efek, lalu kita tambahkan efek. Pilih di bagian blur. Nah, lalu kita pilih di sini efek buram gerak. Oke, buram gerak ini kita klik titik 3 di kanan di sini ya, sebelah lambang tong sampah. Pilih salin efek. Oke. Kalau kayak gini ya. Sip. Kalau udah kita ke detik 06.20, lalu tambahin di sini mentahan kayak mentahan love gitu ya, tapi pelangi. Gini contohnya. Lalu kita potong sampai detik 07.16. Pilih bagian sini. Lalu kita ke detik 07.03, move and transform, rotasi di bagian sini, tambahin kunci 1 di kiri bawah sini, tekan kuncinya, geser kiri, tambahin kunci lagi 1, kita atur ke minus kayak gini sampai jadi 0. Tekan kuncinya, geser kanan, pilih di bagian zoom di kanan bawah sini, kita kecilin dulu. Kalau kita tekan kalau kita pilih posisi yang paling atas, tambahin kunci 1, lalu kita atur ke tengah seperti ini. Ini kunci yang tengah ya. Geser kiri dikit, tambahin kunci 1 dan atur ke ujung kanan paling atas. Nah, lalu kita tekan kuncinya, geser ke kiri, kita ke detik 07.03, lalu pilih klik lagi di sini posisinya. Kita klik posisinya sampai tulisan yang di bagian sini berubah. Klik. Nah, baru kita pindahin pivot pointnya ini ke tengah. Kalau kalian di situ ada kayak di gambar mentahannya ada lingkaran kecil banget di love-nya ini. Yang lingkaran kecil itu kita ubah ke tengah-tengah.
ke tengah-tengah seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di tengah ini biar kalian lebih jelas ya. Kalau udah, tinggal kita klik lagi posisinya. Nah, baru guys ya. Sip. Lalu kita ketik 0716, lalu tambahin kunci lagi 1, atur ke ujung kanan kayak gini. Kalau kita geser kiri, klik kurva ini bawah kunci, atur kurvanya yang ini. Dan atau seperti ini, naikin kayak gini. Oke, klik kurva yang titik di kiri bawah sini, salin kurva. Yang ini kurvanya kita balik ya, klik di bagian sini. Lalu kita atur kurvanya titik di kiri bawah sini, tempel kurva. Dan yang di detik 0703 ini kita atur kurvanya seperti ini ya. Nah, yang di detik 0709, lalu kita atur kurvanya seperti ini. Jadi yang pertama kayak gini, yang kedua juga kayak gini, sama ya. Kayak gini dah. Kalau di sini tinggal kita tambahin aja di sini efek buram gerak ya. Kita klik di sini background ya. Lalu pilih di bagian efek 3 tempel efek. Kembali lalu kita klik mentah-mentah yang lain. Pilih bagian efek 3 tempel efek. Tempel semua di sini efek buram gerak ya. Nah, buram gerak seperti ini. Buram gerak lagi ditempel, ini juga buram gerak tempel. Ini juga buram gerak tempel. Nah, kalau gini ya. Jadi ada efek buram gerak. Gitu ya guys ya. Kalau sini ini jadi ya, tinggal kita tambahin aja. Oh ya, jangan lupa di mentahan love ini juga kita tambahin. Mentahan love. Nah, gini ya. Kalau di sini tinggal kita ke detik 02.19, lalu tambahin di sini kayak mentahan partikel-partikel gitu, kalian tambahin aja. Oke, ini guys ya. Kalau kita klik aja mentahannya dan kita potong dulu di detik 02.19, klik potong. Oke, potong ini ya. Lalu kita ke detik 14.12 lagi. Nah, lalu kita potong lagi di sini. Oke. Ke movement transform kiri bawah sini, pilih di bagian zoom di kanan bawah sini. Lalu kita besarin fotonya. Besarin kayak gini, besarin sebesar-besarnya. Lalu kita lihat posisinya paling atas. Intinya sini jadi kita ambil mentahan yang ininya aja ya. Yang kayak percikan partikel yang ini, yang itu aja yang kita ambil. Besarin lagi karena ini kurang besar. Lalu paskan lagi. Nah, intinya sampai kayak gini ya. Ini udah bagus banget ini ya, kayak gini. Kembali pilih bagian blending dan opacity di kanan paling bawah sini. Pilih bagian cerahkan, cari linear.g. Oke, kalau udah kita kembali pilih bagian efek, tambahkan efek. Di sini kita cari warna dan cahaya, cari efek pergeseran hue ya di bagian sini ya. Oke, lalu pergeseran hue-nya ini kita tambahin kunci 1 di kiri bawah sini, tekan kuncinya geser ke ujung kiri, lalu kita ke ujung kanan dulu, tambahin kunci lagi 1, atur menjadi 1 kali 100. Gini. Lalu kita tekan kuncinya geser ke kanan. Kalau udah ini udah jadi ya. Nanti dia jadi kayak gini deh. Dan jadi nge-lag ya. Kalau sini tinggal kita ekspor aja di kanan paling atas. Lalu kita ekspor. Tapi ini belum jadi ya. Ini masih ada tahap 2-nya. Dan ini tahap 1-nya jadi 42 menitan. Biasanya tahap 1 itu 1 jaman. Tapi ini tumbenan banget 41 menit doang ya. Dan ini untuk tahap 1-nya udah jadi. Tinggal kalian ekspor aja, lalu kalian simpan. Tapi ingat masih belum selesai. Segitu tutorial kita hari ini dan terima kasih teman-teman semuanya dan udah menyaksikan tutorial kami part 1 ini, dan tunggu aja nanti part 2 nya ya guys ya. Kalian cek part 2 nya untuk tahap 2 nya guys ya. Dan saya mengucapkan terima kasih. Subrek atau iPhone nggak nyala.